agak panas. Wow. Dan langsung saja kita Wow. terbang. Aduh garis Aduh, pesawatnya. garis pesawatnya. Ini kayak mengingat e-wrangle yang tadi ya. Kalau tadi dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Lagi-lagi menyulitkan ya, menyulitkan. Ini udah match kelima dengan garis pesawat yang super minimalis banget. Dan menyulitkan para player. Dan sempat kita melihat juga ada banyak sekali penculikan-penculikan dengan adanya garis pesawat seperti ini. Bakal terjadi tubruk-tubruk gaming. So ini garis pesawat yang akan menguntungkan pastinya untuk tim yang berada di bagian selatan. Military Base, Novo Repnoye, BN United dan juga Infinity. Farm Milta juga enak sebenarnya. Gue sih berharap tidak ada penculikan yang terjadi ke arah RRQ lagi. Karena tadi RRQ tertangkap satu pemain mereka, Asa. Pulang dengan sangat cepat menuju ke arah lobby. Itu tentunya bakal menjadi sebuah kerugian karena kita tahu Asa lagi dalam perform terbaiknya untuk di PMPLC ini. Iya, mode ngecun ya. Betul. Mode ngecun untuk Asa dan kalau lihat seperti ini sih kemungkinan mereka bakal drop di Bukit Kentang lagi nggak sih? Daerah sekitar situ buat nyari vehicle ya. Harap-harap jangan sampai ada. Mungkin mereka bakal cari opsi lain, Jel. Mengingat tadi hasil yang mereka dapatkan juga tidak terlalu bagus. Jangan mengulang kesalahan yang sama karena sangat berbahaya tentunya. Dan sebelum kita lanjut untuk pembahasan, gue pengen nanya, Eldoge kira-kira prediksi siapa yang BBCD? RRQ. Eldoge memprediksi RRQ guys ya. Oke. Walaupun tidak bertugas, cuma tetap ada pertanyaan yang harus ke dia. Betul. Tetap harus berasa tugas ya. Betul sekali. Padahal datang buat nonton dong. Wah, zonanya ini ke utara lagi. Ini kayak zona pertama tadi nggak sih? Kalau yang Zona pertama e-wrangle pertama? Ke kiri, rada-rada ke kiri. Oke, atau kayak zona yang ada di hari pertama. Karena gue inget banget ya, hari pertama itu banyak banget momen e-wrangle, zonanya itu ke kiri atas, ngambil bagian Zarki. Dan ini akan menyulitkan pastinya juga ya untuk banyak sekali tim. Tapi itu kan momen ketika ada RRQ bisa meratakan dua tim juga pernah ke area sana. Iya ya kan? sih, betul. Dan yang Chicken kalau nggak salah waktu itu Time pernah Chicken di momen circle seperti tadi. Terus dari tim mana lagi ya pernah Chicken di momen kayak tadi. Karena e-wrangle tuh banyak banget momentumnya dah. Ya karena e-Rangel dimainkan 3 kali pasti. Oh, betul sekali. Dan OG map soalnya. Iya, ini udah e-Rangel terakhir pada hari ini. E-Rangel terakhir, OG map terakhir untuk di PMPLCA dan poin. Kalau kita lihat tidak disembunyikan sama sekali, tapi sekarang lihat The Xavier, Vampire, gap mereka hanya 9. Bisa dikejar dan RRQ kalau mau ngejar agak butuh extra effort, agak ngap ya sebenarnya kalau mau ngejar, tapi tidak ada yang bisa tidak loh, possible mungkin. loh, 30 poin kan? Kemarin aja RRQ back to back ya kan, masih ada Betul. harapan pastinya juga. Dan Bismillahirrahmanirrahim, yang penting yakin. ya, yang penting yakin, kita harapkan juga itu bakal muncul. Tapi kalau kita nginget momen-momen ketika apa ya, mau final apapun di hari terakhir, itu tempo selalu menurun gak sih? Udah pasti, karena sekarang mental yang akan sangat-sangat diuji. Gua nggak tahu kira-kira The Xavier akan bermain lepas seperti biasanya atau mereka mendapatkan tekanan karena sekarang sudah ada tim yang semakin mengejar poinnya mereka. Semakin ketar-ketir ya. Tapi kalau kita lihat dari muka-mukanya sih tadi agak-agak tegang gimana gitu. Udah nggak seceria biasanya ya. Iya. Kalau hari biasanya- kedua tuh kesorot kamera masih pada senyum-senyum, masih masih pada ngobrol santuy. satu sama lain. Sekarang tuh kayak udah cuek bebek, fokus sama device mereka masing-masing aja. Karena kalau misalkan kita ingat video intro ya, kalau nggak salah intro PMPL sendiri, itu kan melakukan ada statement di mana musuh terbesar dalam PMPL itu sendiri adalah diri kita sendiri. Betul. Makanya mungkin itu pribadi-pribadi mereka yang lagi mereka fokuskan juga, ya udah kita harus lawan kita harus melawan rasa takut dan melawan rasa cemas juga, insecure, overthinking supaya Waduh, lengkap bisa ya. juara. Lengkap sekali yang Iya diomongin dong. sama Jessica, Jelly Azali, Saputri T. Nah, Panjang, itu dia. nggak apa-apa, A, B, C, D, E, F, G. Kalau kata Mutiara Donaviska Setiabudi dan juga Agus Junior, sok tahu? Keluar ya? masuk, ada Oh, keluar keluar masuk. itu betul. Junior in out. Junior Junior in out Lord Jun. Panjang banget sekarang namanya. Lord Junior keluar masuk ya. Keluar masuk. Oke, ngeliat Tem yang terlihat juga di 2 hari belakangan ini ngegas banget Jel dengan jumlah elimination mereka. Lalu mereka kemarin membuka dengan BBCD dan juga ditutup dengan BBCD dari Tem juga. Saat ini kita lihat di game-game awal tadi, map-map awal tadi juga mereka bermain dengan begitu percaya diri. Mampu untuk menghadapi dan memotong rotasi dari beberapa tim ketika memang kita sudah masuk tuh ke arah mid game-nya. Itulah kekuatan Tem ya kan. Bahkan sampai mereka bisa mengusir Ion juga untuk tidak stay di Yasnaya Poliana. Dan pada akhirnya mau gak mau main di bagian pinggir-pinggir untuk dari Ion Esports sendiri. Dan ternyata mengalami kesulitan luar biasa untuk bermain di outer. Kalau kita lihat beberapa tim yang bisa dibilang stuck lah ya di bagian papan bawah. Ini adalah tim yang memang dari kemarin susah untuk bisa mendapatkan zona. Betul. Dan Tem, T, Teman, E, emang? M. Apa ya? Apa ya? Teman emang Teman emang malu-maluin. malu-maluin.
Oke, itu dia. Dan sekarang ada hal yang ingin kita ingatkan lagi seperti yang sudah disanding oleh Donna dan juga Agus. Ada viewer milestone di 200.000 viewers, 300.000 viewers, dan 500.000 viewers. Sudah ada hadiah yang dipersiapkan untuk masing-masing target dari viewer milestone-nya. Nah itu dia, yuk bisa yuk kita satukan Bismillah. kekuatan kita sebagai komunitas PUBG Mobile yang positive vibes juga dan Amin. kompak banget, terbaik, ter-the best, terdar-der-dor pokoknya. Supaya kita bisa menembus 500.000 viewers milestone, supaya nantinya kelihatan kan, wah ini feedbacknya bagus nih, rame nih, diadain next terus. PMPLC-nya di Indo, Nah bisa jadi gitu kan, di Indo terus nanti price poolnya dinaikin. betul, next PMPL ID di Indo, Kenapa harus ada ah-ahnya? Mantap gitu. itu kan pemikiran-pemikiran biasanya kayak ide-ide spontan, ya, yang memang biasanya muncul secara spontan. Akhirnya disambut, ya Allah. Harus dikasih contoh dulu. Harus dikasih contoh ya. Baru menangkap. Learning by doing ya. Benar. Learning by doing. Oke, Secret tim Senja nih yang lagi rotasi juga. Agak unik rotasi yang dilakukan oleh Vampire kali ini karena dengan menggunakan glider. Sangat jarang melihat glider-glider yang berterbangan di e-wrangle karena seringkali terjadi sebuah kecelakaan. Kayaknya santai sih mereka untuk sementara waktu ini ya. Karena Padahal juga ya, Vampire tuh lagi di masa-masa krusial mereka loh untuk mengejar poin jadi champion. Itu loh, gak boleh Main terlalu lepas ya. tegang ya. Kalau terlalu tegang tuh takutnya nanti jadi bumerang gitu. Jadi mungkin ini cara swaps untuk bermain santuy, ya kan, santuy gaming Gila, dia menuju jauh banget. Kubrak. Iya, nyangkut. nyangkut. Duar, hilang pulang ke lobi. Terlalu berharap ya. Itu terlalu berharap Kita nggak ada yang kayaknya. tahu cuy, karena beberapa hal juga sering terjadi di PUBG Mobile tentunya. Dan The Xavier sudah keluar dari arah Pochinki, kali ini bakal berhadapan dengan Farang. Mereka mengamankan bagian rumah garasi di sekitar jembatan rumah banjir. Alright, ini kayaknya setup seperti match pertama deh dari The Xavier sendiri. Langsung melakukan early rotation, cepet banget loh. Ini menit ke-7 udah nyampe ke bagian jembatan ini, bahkan ada sebuah bait mungkin atau lagi mau nge-scout ke arah bagian depan, langsung ketahuan ada yang nembakin. Jadinya lebih aware pastinya untuk The Xavier untuk berjaga-jaga di bagian Wah, ini. kepencet juga. Kepencet juga ternyata tadi satu buah tombol tembakan dari arah seorang Rabis. Split 3-1 kali ini dari The Xavier. Hati-hati di belakang, harusnya bakal ada yang rotasi juga dari arah sekitar Gergopol. Kalaupun ada yang mau rotasi, karena tadi circle enak banget kalau misalkan mau cepet-cepetan ke arah Gergopol. Emang early rotation sih kayaknya ini yang bakal dijalankan. Mungkin strategi yang paling efektif dengan circle seperti ini adalah ya udah ngambil bagian tengah, choke point, ngejagain aja. Karena berkaca sama match pertama, ya kan? Match pertama seperti itu, ketika kita main outer, taunya susah untuk masuk dan akhirnya malah dibegal sama semua penjaga jembatan. Berdasarkan pengalaman yang udah mereka lewati sejauh ini di PMPLCA ya. Betul, dan bahkan kalau kita lihat dari BN United juga kayaknya udah mulai kalkulasi timing. Galau dia. Iya galau, healing masih ada sih sebenarnya. Dan tidak ada pembegalan yang dilakukan oleh Beacon Time untuk kali ini, untuk memotong rotasi dari BN untuk yang sekian kalinya. Secret, kita lihat saat ini mereka split kayaknya 1-1-1 atau 2-1-1 split yang mereka lakukan. Karena aku nggak ngelihat pemain-pemain Secret nge-stick dalam satu area yang sama, tapi ada tembakan dari arah Megamind. Kali ini Hell berusaha untuk mendapatkan satu pemain dari tim Secret, namun masih belum ada damage yang terlalu dalam diberikan dan belum bisa mendapatkan sebuah elimination. Ya mungkin bakal lebih milih untuk repositioning atau melanjutkan rotasi mereka juga, mengingat ini masih circle pertama, jadi mungkin nggak terlalu efektif lah ya untuk melakukan fight sejak dini. Dan Infinity sudah mulai keluar dari Pulau Selatan, lebih bermain cepat kali ini, udah nggak mau terus-menerus bermain lambat. Biasanya kan Infinity rotasi lambat. Tapi kali ini sedikit terlambat dan memang dari zona masih terus-menerus ke arah Pulau Utara dan Main Island. Ini serupa tapi tak sama. Zona yang ada di e-wrangle sekarang seperti e-wrangle di mana Tem mendapatkan WWCD waktu itu. Mereka mengamankan bagian apartemen atau rumah susun yang ada di arah Gergopol atas tentunya, dan tembakan zoning out kali ini walaupun tidak bertemu di arah jembatan kanan, saat ini bertemu di arah perbukitan dari arah utaranya Farm Beacon dan juga BN. Jodoh memang gak kemana ya, pada akhirnya timingnya samaan lagi, berjumpa di satu titik yang sama. Kayak lagu nih. Apa tuh? Lagunya Tulus. Yang gimana? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Itu yang gimana sih? Jangan dong, udah tahu suara gue jelek. Kemarin ya. Suara gue jelek, suruh nyanyi. Aduh, itu kayak kemarin lagu yang diplesetin sama Sanskui. Berisik banget sih Junior. Oke, Tem yang sekarang juga sudah bergerak. Mereka bermain begitu agresif, tapi tiba-tiba Hale
meningkatkan keagresifan mereka untuk di E-Wrangle yang terakhir bahkan dari BN sudah mendapatkan tekanan kembali datang dari arah back in time untuk yang ketiga kalinya. Ini kayaknya rivalnya itu-itu terus ya, ketemunya Betul. itu-itu lagi, Tem bertemu dengan Hale, lalu BN ketemu dengan Bacon lagi. Ini udah mulai Udah adu-aduan. template ya. Iya udah template dan adu-aduan cepet-cepetan bisa dibilang adu-aduan mental juga dan belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Dan melihat kembali dari Farang Legion dan juga The Xavier, ini bisa dibilang setup yang mirip-mirip juga. Di mana Betul. tadi dari bagian pertigaan dijaga sama kedua tim ini. Yes, dan sekarang kondisinya agak sedikit berbeda karena The Xavier mereka udah nge-regroup dalam satu area yang sama. Rabis tadi yang nge-split di bagian ujung jembatan saat ini sudah mulai berkumpul dengan 3 anggota The Xavier yang lainnya lagi. Namun fight yang belum terjadi dan Tem mengamankan tempat yang sama di mana kemarin mereka berhasil mendapatkan WWCD dari titik ini. Ya, mungkin pengen mengulang momen yang sama gitu kan. Betul. Harap-harap ini kemarin zonanya kesini. Ya udah kita mainin kayak kemarin WWCD lagi. Rewind. Iya, WWCD Rewind. WWCD Rewind. Itu Throwback. yang mungkin bakal diupayakan kembali oleh Tem di posisi mereka saat ini. Ya, throwback time ya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga Ion kayaknya udah mulai turun dari bagian Stalberg Kamishki menuju ke arah Danau Yasnaya. Mungkin akan mengulangi juga untuk masuk dari bagian utara, beriring-iringan berjalan kali ini juga. Ini masih circle kedua, bener-bener utuh banget. 11 menit bisa dibilang semuanya udah mapping, udah hafal banget jalur rotasi yang diambil, checkpoint mana aja yang bisa diambil dan dihindari. Makanya benar-benar tidak ada fight, karena ini udah hidup dan mati banget gak sih? Iya betul, tapi line up dari Ion juga agak sedikit berbeda di mana Fajar bermain, terus ada Rocky, Frenzy, satu lagi tadi siapa ya? Misery berarti Misery yang nggak harusnya. bermain berarti Genfos. Avatar kita tidak bermain untuk di game terakhir E-Wrangle pada hari ini. E-Wrangle ya game terakhir karena habis ini masih ada Miramar terakhir. Oh, ngerti gua. Jadi Permainan kata. E-Wrangle terakhir Betul. dan nanti Miramar terakhir. Betul sekali. Iya, tapi- Harus belajar fokus. Tapi ini game kelima. Betul, karena sehari berapa game? 6. Kemarin 6. 7 dong. Kan Karena- kemarin ada showmatch. Tapi gak dihitung poinnya. Tapi tetap dihitung di rentetan rundownnya. Oke. Beda pemikiran antara Beda CWK dan pemikiran. CWK ya. Betul sekali, karena biasanya CWK berpikir lebih detail daripada CWK yang lainnya. oriented, Betul. Makanya kita melihat sekarang untuk zonanya kira-kira nih ya bakal ke arah mana karena ini akan menentukan pergerakan mereka juga. Menarik di sini Yudo Alliance for Rifle. Mereka cukup nekat untuk ngambil di bagian pulau kecil dan ternyata zonanya Ih, ke bawah. zonanya! Zonanya ke bawah ke Waduh. arah bukit. Aduh, Vampire enak banget. Vampire enak banget, mereka bisa menguasai daerah perbukitan. Kalau gue jadi Vampire ya, gue bakal split di atas gunung sama di high ground bawah. High ground bawah, lower ground bawah ada compound yang biasanya diamankan dan setupnya nge-split dua-dua. Ya, tapi kita nggak tahu apakah nanti dari Vampire bakal melakukan split seperti itu atau tidak. Karena semuanya mau nggak mau nih harus bergerak secara bersamaan nih. Nggak ada yang diem, semuanya di posisi vehicle mereka masing-masing. Tembakan dari RRQ juga datang untuk memotong rotasi dari The Xavier. Tapi The Xavier tetap melanjutkan rotasi mereka. Sama halnya seperti RRQ yang saat ini tetap fokus untuk melanjutkan rotasi. Sementara The Xavier sedikit menghentikan langkahnya untuk memberikan tembakan balasan mungkin ke arah pemain dari RRQ. Tapi baginya sudah mulai tidak dalam kondisi yang prima karena satu ban di bagian depan sudah mulai pecah. Ya, sudah mulai dipecahkan juga sama halnya juga dengan kali ini satu player yang sudah mulai ditundukkan lemas nampaknya tidak berdaya untuk Infinity. Mela, First Blood didapatkan oleh seorang Itskido. Tapi player-player dari Infinity lainnya ini udah YOLO. gak bisa kemana-mana lagi. Benar-benar harus cabut sekarang juga dari Bukit Gorgopol. Diusir mundur begitu saja. Dingos benar-benar pengen menguasai keseluruhan gunungnya. Yes, tapi ada backup yang diberikan oleh pemain dari Infinity walaupun agak sedikit terlambat karena mereka sudah kehilangan Mela. Terpick off oleh pemain dari Dingos kali ini. Retake tempat dilakukan oleh Dingos untuk menutup split yang dilakukan oleh Infinity. Tapi ternyata dapat satu, didapatkan barrel loh. Barrel dari jarak yang cukup jauh dan berhasil didapatkan. Namun kita belum tahu apakah tertutup atau tidak posisinya satu player yang ter-takedown tersebut. Kalau misalkan tertutup masih bisa di-revive. Tapi ternyata pada akhirnya fight pecah di menit ke-14. Sudah mulai terculik satu persatu. Tem juga lagi terlalu terbuka. Langsung saja diculik oleh pemain dari Hale. Betul, dapetin satu knockdown ke arah Tem. Kali ini Bevi tersungkur lemas di sana. Tidak ada proses penyelamatan yang diupayakan oleh Tem. Sementara di bagian lain, Chopper dari Hale juga berhasil diamankan dan pulang sudah ke arah lobby. Tapi pergerakan dari Ezozip kali ini yang berusaha untuk menyelamatkan satu rekan yang sedang ter-takedown ternyata masih diupayakan untuk diselamatkan. Enggak. Dilewatin. Sialan, terkena PHP komentar gua. Zip
Seperti namanya ESO, zip banget pergerakannya dan ternyata Itu kali masih ini possible padahal loh buat ya diselamatin. nggak apa-apa, itu udah ada kalkulasi tersendiri Oh, yes, pas. betul. Kalau misalkan dia selamatin mungkin posisi terbuka ditembakin sama Malah yang lain, blunder lagi nanti. malah blunder lagi. Jadi tidak masalah, mereka sudah punya strategi Yap, masing-masing ya. Dia yang main lo yang panas gue lihat-lihat. Gue bingung soalnya itu momen yang bagus banget sebenarnya kalau misalkan mau diselamatin karena pergerakannya enak, hiding spotnya dapat, tapi dia lebih memilih untuk cabut, untuk objektif masuk ke dalam zona, tapi back in time menabrak ke arah kompon dari BN. Satu pemain tertinggal di bagian belakang, ada push yang dibangun dan double pick dilakukan. BN tumbang, tidak ada trade talk sama sekali, malah mengincar korban yang kedua. Sundas tertangkap view-nya oleh pemain dari back in time. Memang jodohnya kemana ya, BN kemana itu pasti ada back in time yang mengikuti kemanapun dia pergi. Sementara itu kita melihat juga Box nampaknya udah mulai cukup panas berusaha untuk mengambil alih tempat dari ruins tersebut. Ini deja vu, benar-benar deja vu kembali. Circle bouncing ke arah Gunung Hospital. Jadinya ini bakal sulit pastinya untuk dari bagian open field masuk ke arah bagian hospital sendiri. Bagian gunung juga mungkin Dinggos bakal dapat contender baru. So we'll see siapakah yang bisa selamat. Ion berhasil dia. Ion ketemuan tadi sama Yudu, namun Ion berhasil mendapatkan satu elimination mereka. Tertahan sedikit di bagian jembatan sebelah kanan dari Gergopol dan kali ini Rocky juga sudah mendapatkan informasi bahwa di rumah garasi masih ada yang melakukan setup dengan pasti. Nggak bisa terlalu terburu-buru ya untuk Ion sendiri, harus benar-benar mengkalkulasikan. Tapi Infinity dengan box gaming ayo bakal lo, terobos ada aja. Hell. Ada Hell juga, Duri dalam daging. Nah, Kembali itu kali dia. ini Tem. dari Morman berhasil untuk mendapatkan satu kembali dari box. Ayam geprek kali ini dan juga Die Hard pun dipulangkan. Nampaknya tidak bisa bertahan begitu lama, tapi box gaming berusaha untuk take cover di satu rumah yang kecil, berusaha Ini untuk kompleks regroup banget sih. juga. Oh my god, freestyle dilakukan oleh Yudo Alliance for Rival. Tidak mau ketinggalan iring-iringan yang terjadi juga dari Infinity. Logan sudah mulai terspectate di mana posisinya pemburu, benar-benar memburu Logan di mana di spray down dan terjadi trading knock dibayarkan oleh Nuzi dari bagian belakang. Betul sekali, Nuzi masih bisa memberikan backup dan kali ini satu persatu pemain dari Yudu diamankan, bahkan ternyata Yudu tiba-tiba pulang ke arah lobby. What happened ayah naon kumaha damang? Iya, belum mangan soalnya. Belum mangan ya, turu banget ya. Turu kayaknya. Alright, tapi kita melihat juga di mana semuanya lagi pada lari-larian, bahkan Vampire terbuka dengan sangat lebar menjadi mangsa nikmat untuk seorang Lamborghini. Kembali melihat dari Vampire, sulit untuk diselamatkan pastinya untuk seorang Straps berada di tempat yang sangat terbuka kembali. Dan RRQ kayaknya lagi berupaya untuk bisa masuk dari bagian gunung bawah. Betul sekali, berusaha naik tapi dari arah belakang angle-nya sedikit terbuka. Tembakan masuk dari arah tim mana itu di belakang Farang yang mengganggu pergerakan dari arah RRQ. Evos juga mungkin akan datang di arah yang sama juga. Sementara Dingos dari arah atas sedikit membatasi pergerakan dari RRQ yang berusaha untuk naik ke atas bukit. Tapi lagi-lagi Jel, The Xavier semakin dikejar semakin dia menjauh. Masih dapetin poin ya, 3 elimination sudah dikantongin juga oleh The Xavier sejauh ini. Dinggos benar-benar pengen menguasai keseluruhan bukit Giorgiopol itu. Bahkan sampai melakukan split position juga. Dapat satu Fredo. lagi? Gila coy, 4 loh. Pulang loh tim Secret semuanya secara keseluruhan dan bahkan kembali terjadi di sini di bagian kontainer ada 2 fight yang terjadi juga Ion dari kali Tem. Dan Ion kembali bertemu, jodoh memang gak kemana, lagi-lagi Iya sih. bertemu bukan di Yasnaya melainkan di kontainer. Betul sekali, saling melempar utility kali ini bakal dilemparkan dari arah sana menuju ke arah Ion. Satu pemain mereka masih cukup aman karena mereka berhasil menjatuhkan satu anggota dari Tem. Ada Zip tadi yang sudah berhasil diamankan namun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby dan Frenzy akan mengupayakan satu buah pergerakan. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke arah seberang sana tapi pemain dari Tem tidak ada yang berdiam diri dan Granat dari seorang Frenzy mampu untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Wow, ini bakal sulit pastinya untuk Tem juga karena udah terkikis satu persatu. Tapi bahayanya Morman ini masih alive. Morman masih hidup juga, masih bisa memperpanjang kembali nyawa dari Tem Entertainment. Sejauh ini dari Ion berupaya untuk mencari informasi. Connect! Pak Guru Rocky, let's go! Tem Entertainment sisa satu aja bakal langsung maju. Terobos aja lah beriring-iringan berusaha untuk screening. Bagaikan Libidin dan ternyata 66 udah ketahuan di depan sana. Ayo lo, ayo lo, dia! Rata sudah Ion! Memulangkan Tem Entertainment. Ke arah lobby, Ion berhasil mendapatkan tambahan pun di elimination. 5 kill sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Dan sekarang kita bakal melihat perjuangan dari tim Indonesia yang lainnya. Karena dari RRQ mereka masih berusaha untuk naik ke arah Gunung Gergopol ini. Tapi EVOS juga berusaha masuk dari kaki gunung sebelah kiri. Masalahnya ini zonanya ke gunung. Beda jalur daki ini. Iya, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ya betul, tapi ada yang sudah berada di puncak terlebih dahulu. Dingos yang akan mendapatkan view paling enak saat ini.
Sementara ini lebih tepatnya. Sementara ini ya, kalau misalkan posisinya nggak ke-take tapi The Savior, aduh ini laba-laba meresahkan sekali. Dia sudah berada di dalam zona lagi dan lagi. Center gameplay itu yang dilakukan terus Sama menerus. timing rotasi mereka sih, Betul. selalu dapat timing yang begitu bagus sehingga tidak mendapatkan gempuran dari arah tim-tim lain. Dan Vampire yang sedang berusaha bergerak, mereka terganggu dengan adanya tembakan dari arah Back in Time dan RRQ di bagian kaki gunung lain juga masih berusaha untuk naik ke bagian atas. Sedikit demi sedikit pergerakan dari RRQ semakin dekat ke arah Digos. Alright, dan ternyata 13 tim masih bertahan. Ini bakal sempit banget sih ruang gerak mereka. Ceren di Gorgopol juga nggak nyaman buat dimainkan karena ekstrim juga. Sekali kepleset jatuh, bye-bye gitu juga. Ini Jel, kalau RRQ Chicken, game terakhir bener-bener jadi penentuan banget sih. Pecah banget sih. Sama halnya juga dengan Ion lagi berusaha untuk memecahkan ban-ban box. dari box yang bakal terobos aja lah. YOLO gameplay berhasil untuk touchdown tapi masih ada Infinity Nuzi. Berusaha untuk bergerak juga dari bagian belakang tapi nampaknya itu dia sudah kita bahas tergelincir. Nampaknya player-player dari box tapi box juga Gila loh ini The bukan box Xavier. melainkan The Xavier. Melainkan udah mendapatkan Aduh, itu satu granat ya. targetnya. Dilemparkan ke bagian depan. EVOS terjegal pergerakannya. Satu pemain lagi. Masih bisa. Healingnya KF. selesai. Dan ternyata masih ada Puun. Ya, dan healingnya tadi dalam proses yang begitu mendebarkan. Granatnya jatuh, healingnya sukses. Selamat KF dari kematian, tapi fight masih terus terjadi. 12 tim tersisa kali ini. Dan ada Hell yang sudah termakan oleh Bluesun juga. Sementara dari RRQ, perlahan tapi pasti pergerakan mereka meyakinkan berhasil men-spot satu pemain yang ada di bagian sebelah kanan. Asa berhasil mendapatkan satu, langsung di-follow up oleh 3 pemain RRQ yang lainnya. Semakin dekat menuju ke pertahanan dari Dingos. Dan Dingos hanya tersisa satu pemain terakhir menembak pertukaran RRQ dan rata! RRQ berhasil meretake tempat milik Dingos sementara ini. Yes, berhasil mencapai puncak gunungnya juga, tapi ternyata di bagian bawah kali ini ada yang sudah fight dan ternyata Beckham berhasil mendapatkan satu The Xavier. Oh my God. Walaupun udah digempur oleh dua tim secara bersama, tapi The Xavier masih bertahan. Tapi RRQ dari kejauhan juga berusaha untuk menjadi third party. Eagle sudah dipulangkan juga, kembali mensisir bagian bawahnya. Bacon satu persatu sudah mulai turu, dominating untuk RRQ. Wow, RRQ 6 elimination The Xavier karena masih bentrok dengan Back in Time dan tadi RRQ mendapatkan sebuah timing dengan begitu bagus, berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari The Xavier. 2 pemain aktif lagi, ada lemparan granat yang bakal dimasak tapi Asa akan langsung menambah pundi elimination lagi karena angle-nya ke arah bawah sangat terbuka. 9 elimination, Sang Raja masih berjuang untuk mendapatkan tahta di PNBLC Championship Spring 2022. Let's go RRQ, amankan posisimu sekarang juga karena kita melihat di bagian bawah nampaknya ada yang kesulitan untuk bisa naik box gaming. Berada di bagian paling bawah masih sempat untuk melakukan looting terlebih dahulu namun ternyata RRQ mendapatkan angle shot menuju ke arah The Xavier tapi The Xavier berhasil untuk merevive satu persatu nampaknya player tapi EVOS ada di bagian bawah Microvolt menjadi last man standing juga. Belum ketahuan oleh Nerpeko bakal dimasak sebuah nades, tukar-tukaran nades, lu jual Goblin apa yang akan terjadi tapi aerial view kali ini menuju ke arah BM. Sunoas dan teman-temannya lagi berupaya juga untuk bisa masuk ke dalam zona. Ya betul, ada beberapa tim memang yang masih belum bisa mendapatkan kaki gunung dari Gergopol ini karena memang semuanya sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Misery kali ini berusaha untuk kabur tapi Cowboy tertangkap oleh The Xavier. Ini The Xavier semakin dikejar semakin menjauh karena The Xavier juga sudah mendapatkan 9 elimination. Dengan 5 tim yang tersisa ini bakal memperjauh jarak dari pengejaran yang sedang dilakukan oleh RRQ menuju poin dari The Xavier. Kita harap pastinya yang terbaik juga untuk RRQ karena RRQ masih bertahan untuk di top 5. Let's go Indo Pride teman-teman semua di kolom komentar diramaikan kembali juga. BN United masih fokus ke arah bagian belakang karena adanya smoke. Dikira masih ada musuh tapi The Xavier, oh my god, dia reset player. 4 player kembali aktif bermain di bagian gunung juga tapi support terlalu overpick nampaknya. Masih ada waktu untuk melakukan revive dari Nerpeko. Betul sekali, Peko harusnya masih bisa diselamatkan tapi dari Vampire mereka juga masih berjuang untuk mempertahankan area mereka di overall leaderboard. 2 pemain dari Vampire tersisa tapi kali ini perjuangan mereka masih harus diapresiasi juga sementara RRQ. Knock satu lagi dan lagi-lagi gue melihat sebuah momen overpick yang dilakukan oleh RRQ. The Xavier sedang melakukan split tapi masih belum ada yang bisa mendapatkan satu pun pemain dari The Xavier. Malah RRQ satu persatu pemain mereka terjatuh karena sedikit lama dalam melakukan pick, terlalu overpick. Nah, ini susah sih posisinya, agak di pinggir, agak mepet pinggir. Takutnya ini zona terakhir atau zona next zone-nya. Ini memaksa mereka untuk mendapatkan satu. Nice banget di Xavier. Sudah mulai terpressure nampaknya oleh seorang Nerpeko juga. Tapi mereka saling bertukar nyawa satu sama lain. Tembak ke arah bagian depan. Let's go Asa. Tunjukkan ke mampus dibokongin sama Asa. 2 player dari The Xavier John. Masih ada waktu untuk RRQ turun. Ayo let's go, RRQ bakal langsung berusaha untuk mendapatkan yang berikutnya.
sana. Stuart berhasil diamankan. Swipe maksud gue berhasil diselamatkan. Berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ sementara Voldemort yang sedang tertekan harusnya masih bisa diselamatkan kembali. The Xavier butuh waktu untuk melakukan reset tapi kali ini RRQ Smoke sudah mulai di pop up dan BN berhasil mendapatkan pemain dari arah Vampire. Ada Stalwart yang sudah mulai diamankan kali ini. Catpie berhasil mendapatkan satu pemain dari arah tim Vampire. The Xavier terspot belum ada turun Smoke. Masih bersabar Catpie akan melemparkan molotofnya untuk memulangkan pemain Vampire secara utuh ke arah lobby. Fluket selesai. Ya, berarti Vampire sudah dipulangkan. kelar. Top 4 untuk RRQ, The Xavier. Lagi bonyok, lagi lemas, tersungkur di bagian bawah. Ini Bian United bisa sih ngeganggu pergerakan turun dari The Xavier. Bian United mengganggu pergerakan dari The Harusnya Xavier. iya. Masih bisa, masih bakal diganggu juga oleh seorang Sunoas ke arah bagian depan. Nice! Satu, Mamam itu tidak mungkin, gak bisa turun sudah. Udah tidur, udah gak bisa kemana-mana lagi. Tidur dibiarkan tidur begitu saja. Mungkin bakal dipulangkan oleh seorang Sundas. Let's go Sundas. Keluarkan semua tembakan untuk meratakan The Xavier. RRQ nggak punya granat kayaknya. Aduh, Kalau Box. punya granat tapi Box mengganggu. Hei Box, jangkrik. Ngapain kamu ganggu woi? Sabar dulu. Sabar dulu Box, please jangan perang dulu ini woi. Yang di bawah kalem Oh my dulu. God. Tembakin ke atasnya ke arah The Xavier dulu. Jangan ke arah RRQ. Tapi kali ini dari seorang Tris akan berusaha untuk mendapatkan sebuah angle tipis. Granat sudah mulai dimasak. Tidak dimasak terlalu lama tapi arahnya menuju ke arah pemain dari RRQ. Satu persatu sudah mulai tumbang tapi RRQ masih bertahan dengan dua player aktif. Tapi Soas akan melemparkan granat yang berikutnya ke arah RRQ akan segera meletup. Please jangan sampai pulang. Aduh, ini Nggak bahaya connect. banget. Ini Nggak bahaya connect, banget selamat. posisi dari Box dan akhirnya Box juga harus turun gunung. Udah stop sana, pulang. Udah dicari Mama. Aduh, belum pulang juga ternyata. Aduh, ayo silence. Masih bisa mengganggu pergerakan dari The Xavier. Lamborghini pun demikian. Gak apa-apa, biarin aja The Xavier sibuk sama Bian United. Biar RRQ reset. Kembali bangkit dengan 3 player. Masih ada waktu untuk RRQ untuk bisa turun gunung. Dan pada Sabar. akhirnya silence pun. Aduh. Oh my god, malah Aduh, Peko yang Peko. tertangkap, it's okay. Tapi kali ini dari Oh, semua nice. langsung maju ke arah bagian depan. Frankie langsung Kratno. mendapatkan kali ini versus antara dua tim Vietnam. Oh, BN dipulangkan sepertinya karena lobby. Oh, masih ada satu ternyata. Ada dominating yang berhasil diamankan oleh pemain dari Box Gaming. Mendapatkan pundi-pundi elimination dan The Xavier sudah berhasil mendapatkan 10 elimination. Silence sudah mulai memasak granat. Akan ada revive yang dilakukan tapi granat. Aduh! Granatnya agak sedikit blunder malah membuat HP dari Silence berkurang. Panik kayaknya ya. Silence benar-benar panik dan Frankie kali ini akan membalaskan atau tidak kembali berusaha Kepleset untuk tuh. menjadi laba-laba bergeser pelan-pelan box down. Silence masih bisa bergerak seorang diri dan ternyata Aduh. didapatkan. Alright, masih ada RRQ top 3 untuk Indonesia. Ini 3 tim Vietnam melawan 1 tim Indonesia tadi loh. Ya betul banget dan Box sepertiga 1% sudah dipulangkan karena lobby tinggal 2 tim yang tersisa antara The Xavier versus RRQ 4 lawan 3. Blue Zone sudah mulai bergerak dan The Xavier terlebih dahulu untuk mengamankan zona yang ke-8. Healing juga sedang dilakukan oleh pemain dari RRQ. Berhasilkah? Oh no! Asa terpick off. Satu tumbang dari RRQ itu The Smoke masih dilanjutkan oleh seorang tidak. Ternyata tidak berhasil selamat tapi Lamborghini akan segera mendekat. Ada close combat yang sudah mulai dibangun kali ini pada bertumbang. Hanya menyisakan momen terakhir dari RRQ yang masih berjuang di balik sebuah smoke. Lamborghini bakal terabas ke sana terus The Smoke yang berikutnya berhasil diamankan. Peko terjatuh ke bagian bawah. No! Peko tergelincir. Damage-nya semua berkurang dan diamankan begitu saja. Pundi elimination bertambah. Asa tersisa seorang diri harus menghadapi 3 pemain dari The Xavier saat ini yang sudah mulai mendekat. Tapi Asa berhasil mendapatkan 1. Masih ada 2 lagi yang harus dituntaskan oleh seorang Asa. Masih menggocek. Gocekan dari kiri namun ternyata The Xavier lah yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner battle yang begitu seru. Oh my god. Gila. Wah.